Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia. Berdasarkan kajian risiko bencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2026, terdapat 14 jenis ancaman bencana. Tingginya potensi ancaman ini menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan frekuensi kejadian bencana yang cukup tinggi setiap tahunnya. Pemirsa, hujan deras berintensitas tinggi memicu bencana banjir dan tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Akibat bencana ini 25 orang dilaporkan meninggal dunia, 9 orang hilang dan 10 orang mengalami luka-luka. Ya, ini luapan Sungai Kalerang yang ada di Jembatan Ampel. Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah 2 hari lalu menyisakan endapan lumpur, sejumlah bangunan rusak. Warga bersama relawan bergotong royong membersihkan sisa-sisa banjir bandang berupa lumpur dan sampah. Lumpur tebal dan tumpukan sampah memenuhi jalan dan pemukiman di Desa Kalierang, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Anda lihat saat ini pemirsa bahwa salah satu kendala yang dialami oleh para tim gabungan pencari korban hilang adalah ketinggian lumpur ini sangat tebal, sekitar 3-5 meter. Maka juga sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh para stakeholders terkait, salah satu upaya yang dilakukan untuk mempermudah pencarian korban ini adalah mengerahkan alat berat dan salah satu yang paling berguna adalah pengerahan eskavator. Ditambah juga ada beberapa personil tambahan mencakup lebih dari 500 personil, ditambah juga dengan adanya anjing pelacak untuk berkeliling dan melihat secara langsung untuk melihat potensi adanya korban yang bisa ditemukan. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran maupun kegempaan. Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta mencatat awan panas meluncur 1,5 km ke arah Kali Kerasak. Kejadian awan panas guguran di Gunung Merapi teramati pukul 13.32 waktu Indonesia Barat pada Selasa 28 Oktober dan mengarah ke hulu Kali Kerasak. Pada tahapan tanggap darurat, pelaksanaan kaji cepat bencana masih menghadapi tantangan. Belum adanya integrasi data lintas sektor, validasi informasi yang lambat, perbedaan format laporan antar kabupaten kota, sehingga menghambat proses percepatan penetapan status kedaruratan dan berdampak pada lambatnya operasi penanganan darurat. Berdasarkan analisis isu strategis menggunakan metode ASTRID, yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah belum optimalnya pelaksanaan kaji cepat dampak bencana di wilayah Jawa Tengah. Menjawab tantangan tersebut, muncul gagasan aksi perubahan kinerja organisasi Sikat Bencana. Sistem terintegrasi kaji cepat bencana untuk penanganan darurat di Jawa Tengah, yang berfokus pada percepatan, ketepatan, dan standarisasi data kebencanaan. Filosofi dasar aksi perubahan ini adalah membangun sistem penanganan darurat yang tidak hanya reaktif, tetapi juga adaptif dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi digital. Milestone aksi perubahan Sika Bencana. 1. Membentuk tim efektif. Kegiatan ini meliputi konsultasi dengan pimpinan, identifikasi anggota tim, penyusunan dan pengesahan SK tim, penyerahan SK tim. Dua, penyusunan alur dan panduan kaji cepat. Kegiatan ini meliputi penyusunan alur sistem, konsultasi dengan mentor, penyusunan panduan baku kaji cepat berbasis digital. 3. Pengembangan sistem aplikasi. Kegiatan ini meliputi pelaporan dashboard uji coba internal dashboard, penyusunan laporan aplikasi siap diuji. 4. Uji sistem dan penyusunan manual. Kegiatan ini meliputi uji coba aplikasi terbatas, evaluasi hasil uji coba, dan penyusunan manual book. 5. BIMTEK TRC PB. Kegiatan ini meliputi penyusunan materi workshop dan workshop kaji cepat untuk tim reaksi cepat penanggulangan bencana multisektor. 6.
Penyusunan sistem penghargaan. Kegiatan ini meliputi penyusunan konsep penghargaan TRC PB integrasi dengan sertifikasi kompetensi. 7. Monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan seluruh rangkaian aksi perubahan sikap bencana berjalan sesuai perencanaan, mencapai output yang ditetapkan, serta menghasilkan rekomendasi perbaikan untuk implementasi berkelanjutan. Manfaat ekonomi. Implementasi sikat bencana menurunkan biaya operasional kaji cepat dari Rp9,55 juta menjadi Rp3,63 juta per kegiatan. Digitalisasi form, penghapusan fotokopi, penguraman rapat fisik, dan efisiensi perjalanan tim menghasilkan penghematan Rp5,93 juta atau sekitar 62% per kegiatan kaji cepat. Keberhasilan mendapat dukungan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, workshop teknis, rapat koordinasi, dan publikasi digital. Aksi perubahan sikap bencana telah berhasil mendapatkan dukungan strategis dari para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Saya Pangarso Surotomo, PLT Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dengan ini menyatakan dukungan penuh kepada Saudara Muhammad Komsul. Saya Agus Rianto, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB. Dalam hal ini menyatakan dukungan penuh kepada Saudara Muhammad Komsul. Ya, saya Sarwa Pramana, Ketua PMI Jawa Tengah, kebetulan mantan Kepala BPBD Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini kami mendukung Saudara Muhammad Komsul yang saat ini mengikuti pelatihan kepemimpinan administrasi Angkatan 7 tahun 2025. Saya Sri Jarwati MPD MH, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang. Dengan ini menyatakan dukungan penuh kepada Saudara Muhammad Komsul SST Magister Engineering, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 7 tahun 2025. Saya Ruli Anantia, Ketua Tim Pelaksana Produksi Berita dan Dokumentasi TVRI Stasiun Jawa Tengah. Dengan ini menyatakan dukungan penuh kepada Saudara Muhammad Komsul Sarjana Sains Terapan, Magister Engineering. Saya Andi Setiawan, Kepala Balai PSDA Putri Kunto, Dinas Pusdadaru Provinsi Jawa Tengah. Dengan ini menyatakan dukungan penuh kepada rekan kami, Bapak Muhammad Komsul SST MN. Kemanusiaan. Saya Dr. Irma Magia, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dengan ini menyatakan dukungan penuh kepada Saudara Muhammad Komsul SSTM Engineering. Saya Agus Dwi Ibnu Wibowo, Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, menyatakan dukungan terhadap aksi perubahan sikap bencana yang dilaksanakan oleh Saudara Muhammad Komsul. Saya Pertiwi selaku Sekretaris IPRB Kecamatan Ngalian Kota Semarang. Dengan ini menyatakan dukungan penuh kepada Saudara Muhammad Komsul SST MN. Semoga inovasi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang luas bagi peningkatan pelayanan serta penanganan darurat bencana di Jawa Tengah. Sikap bencana, salam tangguh, 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 luar biasa. Langit yang tak lelah